Apa yang mereka orang-orang kafir jahiliyah itu lakukan dan katakan? Ya, mereka para kaum jahiliyah menertawai Nabi kita sebagai apa? Sebari berkata bahwa keturunan Muhammad telah batra atau terputus karena memiliki anak perempuan. Silakan buka lagi Al-Quran surah Al-Kautsar jika kalian ingin lebih paham tentang kisah kekurangan ajaran kafir jahiliyah di dalam menghina Nabi Sallallahu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dari statementnya Bahar Smith tentang terputusnya nasab Rasulullah dari keturunan perempuan. Beberapa pandangan ulama tentang nisbat nasab Sayyid ke jalur perempuan ya. Jadi apabila ada orang yang membeda-bedakan keturunan dari garis laki-laki dan perempuan, maka berarti orang itu bukan penganut ajaran Islam yang sebenarnya dan bukan pula penganut atau budaya berpendidikan. Dan lebih tidak berpendidikan lagi jika ada orang yang mengatakan bahwa hubungan nasab keturunan dari anak perempuan terputus terhadap kakek dari pihak ibunya. Pendapat ini akan berakibat pada penolakan terhadap keturunan Rasulullah sebagai Ahlul Bait yang notaben dari pihak perempuan, yaitu dari Fatimah Az-Zahra. Sampai sekarang ini masih banyak orang awam yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki keturunan dari anak laki-laki. Hasan Hussein adalah putra Fatimah yang berarti putus nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada orang yang membeda-bedakan keturunan dari garis laki-laki dan perempuan, maka berarti orang itu bukan penganut ajaran Islam yang sebenarnya, dan bukan pula penganut atau budaya berpendidikan. Dan lebih tidak berpendidikan lagi jika ada orang yang mengatakan bahwa hubungan nasab keturunan dari anak perempuan terputus terhadap kakek dari pihak ibunya. Pendapat ini akan berakibat pada penolakan terhadap keturunan Rasulullah sebagai Ahlul Bait yang notabene dari pihak perempuannya, yaitu dari Fatimah. Sampai sekarang ini masih banyak orang Arab awam yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki keturunan dari anak laki-laki. Paham ini sebenarnya adalah warisan bangsa Arab jahiliyah yang pernah diabadikan dalam sebuah syair mereka ya, bahwa anak-anak kami adalah yang dari keturunan anak laki-laki kami. Adapun anak-anak perempuan kami, keturunan mereka adalah anak-anak dari orang lain. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya cucu dari anak perempuan itu hanya keluar dari deretan daftar ahli waris. Dalam istilah ilmu faraid disebut mahjub atau terhalang untuk mendapat warisan. Namun dalam deretan zuriyah atau keturunan, cucu dari anak perempuan itu tiada beda dengan cucu-cucu dari anak laki-laki. Mereka tetaplah sama-sama cucu yang akan dipanggil anakku dari kakek yang sama. Apabila kakek mereka adalah orang soleh, maka mereka sama-sama akan masuk dalam daftar keturunan yang akan mendapat barokah dan syafaat dari leluhurnya. Sebagaimana Allah pernah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dengan keimanan juga, maka akan kami gabungkan anak cucu mereka itu dengan leluhur mereka. Saudara bisa lihat di KS Atur 21 ya. Jadi madhab para Syekh Al-Azhar Syarif maksud saya, dan ulama-ulama kita adalah bahwa cucu dari garis perempuan dan dari garis laki-laki itu tetap berposisi sama-sama cucu. Jika kakek mereka itu ulama soleh ya, maka insya Allah mereka sama-sama akan mendapat barokah, termasuk juga anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan Hussein adalah putra Fatimah, yang berarti putus nasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini sebenarnya adalah warisan bangsa Arab jahiliyah yang pernah diabadikan dalam sebuah syair mereka, ya, bahwa anak-anak kami adalah yang dari keturunan anak laki-laki kami. Adapun anak-anak perempuan kami, keturunan mereka adalah anak-anak dari orang lain. Nauzubillah min zalik. Baik itu yang dari garis silsilah laki-laki lurus hingga ke Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maupun yang melalui garis perempuan. Dan perlu dipertegas, tidak ada dalil yang qat'i yang menyatakan bahwa penisbatan nasab kepada Rasulullah itu status kezuriatannya atau keturunannya terputus gara-gara melewati jalur perempuan.
Adapun hadis yang menyatakan bahwa setiap anak keturunan seorang perempuan itu dinisbatkan kepada bapak-bapak mereka, melainkan anak keturunan Fatimah. Sesungguhnya mereka dinisbatkan kepadaku dan akulah bapak mereka. Saudara, nanti bisa dilihat di HR At-Tabarani. Jadi di hadis ini justru menunjukkan bahwa keturunan Nabi itu tidak hanya dilihat dari sudut gender laki-laki saja. Hadis ini justru menunjukkan bahwa Nabi telah melakukan tindakan yang tidak pro dengan adat istiadat orang-orang kafir Quraisy yang malu mengakui jika memiliki keturunan seorang perempuan. Lalu nasab orang Arab pada masa kafir jahiliyah yaitu ke bapak-bapak mereka. Dan jika mereka mendapati kabar telah lahir dan memiliki anak perempuan, maka merah padam mukanya, seperti kawan-kawan mereka pun akan menertawakannya sebab dia telah memiliki keturunan perempuan. Dan pula, apakah kalian tidak ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak perempuan yaitu Fatimah? Apa yang mereka orang-orang kafir jahiliyah itu lakukan dan katakan? Ya, mereka para kaum jahiliyah menertawai Nabi kita sebagai apa? Sembari berkata bahwa keturunan Muhammad telah batra atau terputus karena memiliki anak perempuan. Silakan buka lagi Al-Quran surah Al-Kautsar jika kalian ingin lebih paham tentang kisah kekurangan ajaran kafir jahiliyah di dalam menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum kafir jahiliyah telah ditandai oleh Allah. Makanya Allah pernah berfirman seperti ini. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, muka merah padamlah muka-muka mereka karena malu dan mereka sangatlah marah. Itu ada bisa dilihat di surah An-Nahl. Bahkan menurut mereka anak perempuan pantas untuk dikubur hidup-hidup demi menjaga sebuah prestis dari suatu kabilah, sehingga dikenal ungkapan mereka dengan mengatakan dafnul banat minal mukarramah, atau mengubur anak perempuan adalah bagian dari kehormatan. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullah. Akan tetapi untuk permasalahan hal anak perempuan ini, Rasulullah tidak mengikuti tradisi jahat mereka yang jahiliyah. Hal ini terungkap jelas dan tegas di dalam sebuah hadis. Setiap anak keturunan seorang perempuan dinisbatkan kepada bapak-bapak mereka, keturunan Fatimah. Sesungguhnya mereka dinisbatkan kepadaku dan akulah bapak dari mereka. Saudara bisa lihat di HR At-Tabarani, di At-Tabarani ya. Di dalam memandang masalah ini pun ya telah menjadi khilafiyah di antara para ulama. Para ulama dari kalangan Sayyid dan Syarif dari seluruh dunia sudah membahas tentang hal ini loh. Sebetulnya udah lama. Secara asasi, nasab dinisbahkan kepada ayah ini memang sesuatu yang sudah disepakati jika lihat dari sudut pandang syarat wajib seperti halnya syarat yang ditentukan dalam hal pernikahan yang sah. Namun jika tidak pada hal syarat perwalian nikah, maka nasab ke ibu itu tentunya pasti dibolehkan. Dan ternyata ada sebagian ulama-ulama yang menisbatkan dari mereka kepada ibunda mereka sebab mengambil kemuliaan keturunan yang dari jalur perempuan. Seperti halnya kasus Imam Ibnu binti Syafi'i. Beliau bernama asli Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdullah. Punya ibunya bernama Zainab binti Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Ahmad ini menisbatkan nasab dirinya kepada ibundanya yaitu Zainab binti Syafi'i dengan gelar Ibnu binti Asy-Syafi'i. Bahkan ada juga kondisi khusus yang menyebabkan seorang itu menisbatkan dirinya kepadanya karena ada mereka, saudara. Anaknya Sayyidina Ali yang bernama Muhammad. Muhammad ini tidak dikenal sebagai Muhammad bin Ali karena sudah menjadi kebiasaan orang bahwa putra Sayyidina Ali itu adalah dari zuriat Fatimah Az-Zahra. Sedangkan Muhammad itu adalah anak Sayyidina Ali dari istri yang lain yang bernama Qaulah binti Ja'far An-Nafiyah. Maka untuk membedakan dan menghindari dari suatu kekeliruan, beliau Muhammad ya, ini menjadi lebih dikenal dengan sebutan Muhammad bin Al-Hanafiyah, yang pada titik ini beliau menisbatkan diri kepada fam ibunya yaitu Al-Hanafiyah. Hal yang model seperti ini sudah terbiasa dipraktekkan pada zaman ulama salaf dan juga tidak pernah ada yang mengingkari atau melarang tindakan tersebut. Al-Alim Al-Alamah Imam Sanusi adalah salah satu di antara ulama yang menisbatkan nasabnya ke jalur ibu karena bertabaruk dengan dan yang dimiliki oleh ibundanya. Dan banyak lagi ulama-ulama keturunan Nabi yang dari jalur ibu yang melakukan nisbah nasab kepada ibunya. Imam Muhammad bin Yunus As-Sanusi ini dia adalah Imam Muhammad bin Yunus bin Umar bin Shu'aib As-Sanusi yang terkenal dengan julukan As-Sanusi, yaitu suatu kabilah dari Maroko sana, saudara. Dan dia juga digelari Al-Hasani, yaitu nisbat nasab kepada Sayyidina
Hasan bin Ali bin Abi Thalib tentunya dari pihak nenek perempuannya, ibu dari bapaknya. Dia juga dijuluki Tilmisani sebab merujuk pada negara tempat beliau tinggal. Dia adalah paling alimnya negeri Talmisan, Saleh dan Zuhud, pembesar ulama dan guru besar di negara tersebut. Bayangkan. Jadi inilah diantara kitab-kitab karya para ulama yang membenarkan dan melegalkan nisbatan nasab sayyid maupun syarif melalui jalur keturunan perempuan. Ya, kita kalau berpikir secara logika, saudara ya, kalau kita punya keturunan, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, anak yang laki-laki ini namanya Slamet, contohnya, yang perempuan namanya Siti. Lalu yang kita akui ini oleh keturunan-keturunan kita ini cuman Slamet doang gitu. Nah, anak-anaknya dari Siti ini, keturunannya akhirnya nggak diakui, nggak punya kakek atau ayah seperti saya. Kasihan kan Siti. Jadi secara logika saja. Makanya perbuatan yang mengolok atau statement-statementnya Bahar Smith yang mengolok tentang terputusnya nasab keturunan Rasulullah jika dari seorang perempuan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.